Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, terima kasih untuk siswa-siswi Ibu yang sudah melihat video ini ataupun yang sudah hadir dalam live teaching pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum saya mulai pembelajaran, saya mau mengingatkan kalian, apakah kalian sudah melakukan absensi, Nak? Nah, jika sudah, bagus. Jika belum absensi, silakan absensi. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu berekspresi karya seni rupa. Nah, materi ini untuk anak-anak Ibu kelas 11. Nah, apa sih Bu tujuan pembelajaran kita? Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa mampu menciptakan suatu karya seni rupa. Nah, dalam wujud yang bisa diraba ataupun dilihat. Nah, jika kalian mendengar kalimat berekspresi, apa yang tergambar dalam hati atau pikiran kalian? Iya, jadi berekspresi itu adalah menciptakan. Jadi berekspresi itu bisa juga suatu ungkapan atau emosi seseorang dalam menciptakan suatu karya seni rupa. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya. Nah, berekspresi. Jadi berekspresi itu adalah suatu ungkapan perasaan atau emosi seseorang dalam menciptakan suatu karya seni rupa. Pengungkapan ekspresi merupakan proses pengungkapan dari suatu konsep, ide, atau gagasan yang ada pada dirinya. Jadi, ekspresi ini bersifat subjektif. Artinya apa, Bu, bersifat subjektif? Nah, ekspresi saya sama ekspresi kamu itu berbeda-beda. Nah, sesuai dengan perasaan masing-masing individu. Jadi, perasaan saya sama perasaan kamu itu berbeda. Nah, jadi, proses ekspresi dapat teraktualisasi lewat media seni seperti seni rupa, apalagi seni musik, seni tari, seni peran, dan masih banyak lagi. Nah, jadi ekspresi merupakan perasaan yang menjadi jembatan seseorang dalam membuat suatu karya seni. Nah, dengan berekspresi, seseorang dapat melakukan suatu kegiatan yang kreatif seperti membuat lukisan, patung, relief, ilustrasi, dan karya-karya lainnya. Jadi inilah definisi dari berekspresi. Bu, gimana sih langkah-langkah dalam berekspresi? Nah, langkah-langkah berekspresi itu ada 5, Nak. Nah, kita akan membahasnya pada pagi hari ini. Jadi langkah-langkah berekspresi itu ada 5. Pertama, melihat dan mengamati karya seni rupa. Nah, melihat. Apa sih melihat? Nah, jadi melihat ini atau mengamati ini untuk melatih mengembangkan ekspresi seseorang. Nah, jadi yang perlu dilakukan pertama adalah melakukan pengamatan terhadap kehidupan rohani dirinya sendiri. Nah, seperti melakukan pemusatan perhatian terhadap cita-cita, emosi, nalar, intuisi, gairah, kepribadian, dan pengalaman-pengalaman kerohanian yang pernah dialami oleh dirinya sendiri. Nah, jadi inilah yang dilakukan ketika proses mengamati atau melihat. Berikutnya apalagi Bu langkah yang kedua? Langkah kedua adalah menanyakan dan memastikan. Apalagi nih Bu menanyakan dan memastikan. Jadi menanyakan pada diri sendiri tentang gejala kejiwaan yang sering menjadi masalah. Nah, yang paling penting untuk diekspresikan lewat kegiatan penciptaan lukisan. Nah, dengan demikian kehidupan batin kita menjadi lebih tenang,
sehat, dan seimbang. Nah, kemudian tetapkanlah itu sebagai sumber inspirasi atau gagasan kreativitas kamu. Nah, disinilah penentuan subjek mater dan tema atau tema. Nah, ini dia. Berikutnya apa, Bu? Berikutnya adalah mencoba dan mengaplikasikan karya seni rupa. Nah, tahap selanjutnya kita mencoba atau menerka-nerka atau menebak. Apa yang ditebak? Suatu wujud visual gagasan. Nah, dalam imajinasi kita. Nah, lalu kita buatlah sketsa-sketsa alternatifnya sebagai bentuk dasar karya lukisan yang akan kita inginkan. Nah, bentuk sketsanya bebas sesuai dengan rencana awal dari apa yang kita pikirkan. Hasil ekspresi tersebut dapat berupa gaya lukisan seperti naturalis, realis, ataupun abstrak. Nah, tidak ada batasan yang dapat mengekang kebebasan kreativitas kita dalam memilih gambaran wujud lukisan. Nah, batasannya adalah pencapaian kepuasan berekspresi. Nah, itu sama dengan terrealisasinya suatu gagasan menjadi lukisan. Nah, inilah tahap ketiga, yaitu mencoba dan mengaplikasikan karya seni rupa. Berikutnya, langkah yang keempat adalah menalar karya seni rupa. Loh, apalagi Bu menalar karya seni rupa? Nah, jadi menalar karya seni rupa yaitu setelah tahap sketsa, lalu menganalisis sketsa yang telah kita buat. Nah, ketepatan dan kekurangan pada sketsa yang kita buat perlu dibenahi untuk bagian-bagian yang kemungkinan masih ada kekurangannya. Hal ini untuk mempermudah saat kita membuat karya seni rupa. Nah, dari sejumlah sketsa yang telah kita buat, kita pilih yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, selanjutnya menentukan media yang cocok digunakan untuk menuangkan sketsa tersebut. Kemudian berekspresilah dengan penuh rasa percaya diri. Nah, jadi untuk menandai lukisan telah selesai atau belum, tolak ukurnya adalah kepuasan Anda sendiri. Nah, jika rasa puas itu telah muncul dalam hati kita, kepuasan mempersepsi wujud lukisan yang kita ciptakan, maka lukisan itu dapat dibubuhi dengan tanda tangan ataupun inisial kita. Untuk apa, Bu? Nah, itu sebagai bukti kitalah penciptanya dan kitalah yang bertanggung jawab penuh atas ciptaan karya tersebut. Paham ya? Nah, berikutnya yang kelima adalah menyajikan. Nah, ini udah selesai nih menyajikan. Apa sih menyajikan? Jadi, menyajikan itu merupakan tahap yang terakhir dari proses berekspresi. Nah, jadi menyajikan karya yang telah kita buat. Gimana caranya? Nah, kita buatlah gimana sih karya itu agar lebih indah dan menarik. Nah, kita taruhlah bingkai atau figuranya. Lalu menulis ringkasan konsepnya, deskripsi visualnya, pembuatan label. Apa isi dalam pembuatan label? Nah, di situ ada judul lukisan, tahun, media yang digunakan, ukuran, nama pencipta, lalu serta foto karya lukisannya. Nah, jadi inilah kelima langkah-langkah dalam berekspresi karya seni lukis. Nah, jadi dapat disimpulkan pada pembelajaran pada pagi hari ini kita membahas materi tentang berekspresi karya seni rupa, di mana langkah-langkahnya dalam berekspresi karya seni rupa ada 5 benar. Jadi apa aja 5? Yang pertama mengamati, lalu menanyakan, mencoba, menalar, dan menyajikan. Nah, jadi itulah materi kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum saya akhiri, adakah yang mau bertanya? Nah, jika belum ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa. Jika ada yang mau ditanyakan nanti setelah pembelajaran ini selesai, silakan hubungi saya melalui WA boleh,
lalu komentar atau diskusi di psikologi juga boleh, ataupun saya juga boleh, oke? Nah, jangan lupa kerjakan terus tugas-tugas kalian yang ada di psikologi. Nah, sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa dulu sebagai tanda syukur kita. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.